Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Sebuah truk box ludes terbakar di Jalan Lintas Sumatera Bakauheni, Lampung Selatan. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali erupsi. Status Gunung Anak Krakatau waspada. Di mana? Kantor? Wanita pencuri ponsel ditangkap di rumahnya saat sedang pesta narkoba bersama sang suami dan teman-temannya. Pegang. Karena ketahuan kau, ini kerja apa nih? Ini kerja apa nih? Seorang pembobol toko suku cadang mobil di Simpang Asahan Waiserdang Besuji ditangkap warga Sabtu malam. Tersangka nyaris babak belur dihakimi massa yang geram dengan ulahnya. Motormu mana motormu? Hah? Oh. Tersangka bernama Randy, warga Tegal Ombo, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Ia mencuri seorang diri dan masuk toko dengan cara merusak kunci pintu toko. Tersangka belum sempat mencuri, namun aksinya terpergok korban. Tersangka sempat kabur ke Jalan Sumatera Lintas Timur, namun sudah dikepung warga yang mendengar teriakan korban. Aki-aki kita, aki mobil kita yang di luar udah sering kali dimaling. Jadi ini mungkin pas apesnya dia, kita memang udah greget juga. Selama ini dimalingin tapi kita diam. Mungkin ini pas naasnya dia. Hakimnya masa juga ya? Ya sempat, tapi udah itu saya cegah. Saya takutnya kalau sampai kejadian meninggal kan nanti repot juga. Aksi amuk massa bisa diredam polisi yang datang. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Mesuji untuk ditahan. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Sampah di Pasar Unit 2 Banjar Agung yang sudah menumpuk berbulan-bulan hingga menimbulkan bau tak sedap akhirnya dibuang. Kegiatan bersih-bersih itu melibatkan masyarakat serta polisi dan tentara. Penumpukan sampah di pasar itu terjadi akibat minimnya truk pengangkut sampah milik pemerintah daerah Tulang Bawang. Selain itu, Pemda juga kekurangan lokasi tempat pembuangan akhir yang memadai. Para pedagang juga sebelumnya mengeluh dan protes karena mereka sudah membayar uang kebersihan, namun sampah-sampahnya tidak dibuang oleh petugas. Kondisi itu membuat pasar menjadi kumuh dan kotor. Sebenarnya sangat-sangat mengganggu kalau misalkan dibiarkan seperti kayak gini. Aroma, kesehatan, kenyamanan khususnya para pembeli otomatis kan berkurang. Tetapi kalau bersih semuanya, banyak yang datang, meskipun kita akan datang juga. Harapannya Mas? Harapannya ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa rutin ini, Mas. Nah, baik mungkin di toko masyarakat atau mungkin dari teman-teman yang ada di sekitar kita, terutama pada para dari pihak kepolisian atau dari tentara yang peduli dengan kebersihan yang ada di depan pasar itu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan nanti kita semua bersama warga kita senantiasa peduli, ya mudah-mudahan nanti kita akan koordinasi selanjutnya dengan pemerintahan kampung dan pemangku kepentingan supaya kegiatan ini tetap bisa dilestarikan. Mengingat kita melihat tadi sebelum kita laksanakan bersih-bersih sampah begitu banyak menggunung, ya sekarang kita bisa melihat mudah-mudahan tetap bisa dimakmurkan seterusnya. Setelah proses selama 2 jam, warga mengumpulkan hingga 1 ton lebih sampah yang langsung diangkut truk ke tempat pembuangan akhir. Warga mendesak Pemkab Tulang Bawang menambah truk sampah supaya sampah di pasar setiap hari bisa disingkirkan ke tempat pembuangan akhir. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pengusutan kasus jatuhnya lift Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung terus bergulir. Jumat siang, pemilik Yayasan Sekolah Az-Zahra memenuhi panggilan Komisi 3 DPRD Bandar Lampung.
Sementara itu, vendor atau pelaksana proyek mangkir dengan alasan sedang memenuhi panggilan polisi. Langsung sini, Bang. Tujuan anggota DPRD untuk meminta klarifikasi terkait sistem keselamatan kerja di Sekolah Az-Zahra tidak tercapai. Pihak yang berkompeten dalam hal ini pelaksana proyek tidak hadir. Pihak DPRD akan melakukan pemanggilan ulang pada pekan ini. Baik pihak 3 vendor ini tadi hadir, kan kita panggil ulang. Kita ingin dapat keterangan secara langsung dari pihak vendornya. Siapa sih itu vendornya itu? Nah, kita tadi apa sih? Vendor Kalau nggak salah itu katanya namanya Rahma, ya. vendornya. Tapi nanti akan kita panggil. Kapan jadwal panggil ulangnya itu, Pak? Nanti kita atur waktu. Untuk alasan nggak datangnya? Karena beliau katanya dipanggil pihak polisian. Dipanggil polisian. Pihak Yayasan Az-Zahra mengklaim telah bertanggung jawab terhadap para korban. Selain memberi uang santunan, pihak yayasan juga telah menawarkan beasiswa bagi putra-putri korban. Iya, jadi kalau untuk keluarga korban, dari sejak saat setelah kejadian, kami sudah melakukan 2 kali kunjungan. Yang pertama menyampaikan niat baik kami terkait dengan program beasiswa pendidikan, pemberian dana santunan, kemudian bahwa kami memberikan program beasiswa pendidikan dari tingkat TK, SD sampai dengan SMP, bahkan ada yang kuliah itu nanti sepenuhnya ya. Dan kami Insiden jatuhnya lift di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung yang menewaskan 7 orang dan 2 orang kritis itu terjadi pada 5 Juli lalu. Lift yang dinaiki 9 pekerja bangunan jatuh dari lantai 4 atau setinggi sekitar 16 meter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi sejak sebelum Lebaran Haji beberapa waktu lalu, pihak Badan Urusan Logistik atau Bulog Lampung meningkatkan pendistribusian beras hingga ke pasar-pasar. Ini bertujuan supaya stok beras di tingkat pedagang melimpah dan diharapkan harga beras dapat segera turun. Berdasarkan data Bulog Lampung pada semester pertama tahun ini telah mendistribusikan 15.500 ton beras. Pendistribusian beras itu melalui 577 mitra yang tersebar seprovinsi Lampung. Kebutuhan beras di Lampung tahun ini diperkirakan sekitar 36.000 ton. Itu adalah tugas Bulog untuk stabilisasi harga. Itu sudah kita lakukan, Mas, mulai dari Januari sampai dengan sekarang. Kita punya target 1 tahun 36.000 ton itu. Kita sampai dengan sekarang, hari kemarin terakhir itu sudah 15.500, jadi sudah 45% lah ya. Nah itu kita lakukan, kita sebar beras-beras itu ke seluruh pasar-pasar, terutama pencatatan BPS, pasar-pasar tradisional itu mereka kerjasama dengan Bulog untuk dapat menyalurkan beras itu. Itu sudah berjalan sampai dengan saat ini. Sementara itu, pantauan di sejumlah pasar pada Minggu pagi, harga beras belum turun. Di antaranya di Pasar Cimeng, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Harga beras kualitas biasa di kisaran Rp10.000 per kilogram. Harga beras kualitas sedang di kisaran Rp11-12.000 per kilogram. Dan harga beras kualitas premium di kisaran Rp14.000 per kilogram. Harga beras rata-rata naik Rp1.000 per kilogram dibanding sekitar 2 pekan sebelum Idul Adha 1444 Hijriah. Ya perkembangan naik aja sih, tiap hari naik, sekarang masih belum naik lagi sekarang. Belum ada keturunan, belum ada turun. Udah berapa lama naiknya, Bang? Bulan lebih. Harganya yang biasa itu 10.000 per ton. Sekarang udah 10,5 jualnya. Yang standar 11.000. Untuk yang merek premium? Yang premium 12.500. Sekarang jualnya. Tadinya 12. Pertarungan naik. Ya lumayan lah naiknya. Para pedagang tidak mengetahui penyebab naiknya harga beras, sebab sejauh ini pasokan dari agen lancar. Namun ada juga pedagang yang menduga bahwa kenaikan harga beras karena petani di Lampung belum panen. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sekaligus kecil naiknya.